Ngecek bang. Subscribe dulu ya. Halo, selamat sore guys. Kali ini kita akan bahas tentang head. Ya, head apa? Head 2 tak nggak usah dibahas lah. Head 4 tak baik. Head 2 tak nih, head 2 tak. Di video saya sebelumnya ya banyak saya bahas tentang head. Berapa volumenya, berapa derajat squeeze-nya, berapa perbandingan rasionya, ya semua dihitung dari sini. Bagaimana cara buretnya ya begini. Dalam batak juga head ya kayak gini, berisi macam-macam. Jadi di batak bagian yang paling krusial ya, paling menjadi perhatian penting bagi kalian itu sektor ini guys. Sektor head pasti akan menjadi perhatian yang lebih bagi kalian para modifikator motor batak. Karena di sini berisi sangat kompleks, ada klep, wire klep, setting klep, post klep, pin klep, noken, termasuk lahar-lahar nokennya juga. Tapi sebuah head biasanya nyumbang apa? Nyumbang kegagalan yang terjadi pada sepeda motor Anda guys. Dari mana kegagalan tersebut berasal? Ada pertanyaan enggak? Lanjut guys, Marso nggak punya pertanyaan, saya bahas aja ya. Sebuah head dalam batak, apa biasanya terjadi kegagalan di sini? Nomor 1, perhatikan ini guys. Di sini ada noken as, ya. Di belakang geosentrik ini pasti ada noken as. Noken as ada laharnya, ada bearingnya di sini, dan satu lagi di dalam sana. Saya nggak tunjukin nih ya contohnya nih. Ini ada laharnya nih, ini dan ini. Paham? Paham. Apa yang terjadi kegagalan di head adalah nih guys, laharnya itu sudah tidak sepan lagi kepada dudukannya, alias rumahnya ini sudah goyang, sehingga laharnya akan goyang. Apa akibatnya jika ini goyang? Maka setelan klepnya pun akan susah, kadang kendor, kadang kenceng. Begitu motor dinyalain pun pasti suaranya berisik, meskipun setelan klepnya kalian sudah bikin rapet seperti itu. Kadang kalian harus nyuri-nyuri ya, gimana pas yang lagi dikendor kencengin, pas lagi yang di bagian kendor kalian setelnya di situ, seperti itu. Itu kegagalan yang pertama. Jadi biasanya satu, dia akan menimbulkan berisik. Berisik apa ini? Lahar. Yang kedua, di bagian post templar sini guys, ya. Jadi di sini ada as templarnya. Biasanya dia sudah longgar, sama seperti rumah lahar di sini dia sudah longgar, sehingga dia akan kocak, akan goyang. Apa sebabnya kalau dia goyang? Apa efeknya kalau dia sudah goyang? Maka si pelatup pun akan goyang. Paham? Kalau dia sudah goyang, setelan klepnya pun tidak akan konsisten, kadang kenceng, kadang kendor, dan yang pasti suaranya pasti berisik guys. Ini serius loh, jangan di skip. Emang kenapa kalau di skip? Nah, nanti ketinggalan. Oke lah. Seperti itu dari kegagalan di head yang menimbulkan suara berisik. Oke, apalagi di dalam head ada yang namanya ini guys, lihatin, ini ada namanya setting klep. Ini adalah post klep. Oke guys, yang di tengah ke post klep. Kelihatan? Ya. Ini adalah setting klep. Apa yang terjadi biasanya? Post klepnya sudah longgar, sehingga pada saat klep dimasukkan, klep itu akan bergoyang jauh. Sehingga apa? Meskipun seal klepnya baru di sini, saat post klepnya sudah longgar, pasti dia akan keluar asapnya guys, sedikit-sedikit. Itu kegagalan yang sering terjadi di head. Oke? Apalagi kalau post klepnya meletak, bahasa Indonesianya melatar atau retak, pasti olinya ngebul meskipun share kalian baru. Paham? Jadi kalian harus ngecek itu post klep, setting klep. Setting klep itu ini, jika terjadi kebocoran di sini, pasti kompresinya akan turun. Ngerti? Atau motor langsamnya kurang enak. Itu kegagalan yang sering terjadi di head. Terus apalagi? Satu itu ya udah, terus post klep, rumah lahar, setting klep, udah, terus porting.
masalah porting, saya nggak akan jelasin tentang porting yang bagus gimana, ini perlu pemahaman guys. Jadi biasanya di head itu akan diporting di bagian manifold dan di bagian lubang knalpot sini akan diporting disesuaikan dengan keinginan kalian. Kadang-kadang portingan yang terlalu over akan menimbulkan mesin yang malah bukannya kenceng malah jadi lemot seperti itu. Itu kegagalan yang terjadi di head secara motor standar. Untuk dari sisi motor balap, biasanya sebuah head itu akan diperbesar klepnya, pasti, karena diameter piston semakin besar maka diameter klep akan diperbesar juga. Bagaimana caranya? Gimana caranya sob? Ya, ada sudut klep. Ini sudut klepnya seperti itu. Asli nih, standarnya klep ini tidak selebar ini guys. Klepnya kecil-kecil. Jika langsung diperbesar, pasti maka akan tabrakan. Sehingga sudut klepnya yang tadinya seperti itu akan dirubah menjadi seperti itu. Sehingga diameter klepnya bisa lebih besar tanpa harus tabrakan. Seperti itu. Paham? Nah, itu desainnya ya. Ini pada saat overlap bisa setinggi itu overlapnya, tetapi si klep tidak tabrakan. Kalau yang masih standar nggak seperti ini, paling segini. Dia payung klepnya sudah saling berdekatan, walaupun bukanya baru segitu, tapi karena ini sudah dirubah, dia bisa tinggi seperti itu. Tuh, paham? Oke, itu yang terjadi biasanya gara-gara perhitungan knock-on as yang kurang tepat akan menimbulkan headnya rusak. Dari mana? Klepnya akan bengkok ketabrak piston. Setelah klepnya bengkok, piston pecah. Piston pecah, dia akan membuat cacat di kubah sini guys. Bisa dipakai lagi, tapi sudah cacat, sudah tidak bagus. Ya. Kedua, kebocoran di area sini, area head. Di sini ada packingnya. Kadang-kadang sudah dikencengin, sudah pakai packing, masih bocor. Kenapa bocor? Karena dia tidak rata, sebenarnya miring. Ini lurus, dia agak miring gitu ya. Pasti tangan sana, di sini kenceng, di sini enggak, bocor di sini. Jadi kalian harus pastikan head ini rata. Caranya gimana? Bawa tukang bubut suruh ngeratain ini gitu. Oke, apa lagi? Baik, begitu penjelasan singkat tentang head. Oke, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Baca mau ngameran pokoknya ada pertanyaan ora. Mumet Pak. Oh, Marsoba. Pak, ada pertanyaan Pak. Apakah head itu menentukan kompresi? Pasti. Baik. Di sini ada kubah. Kubah ini punya volume. Ngerti? Semakin kecil volumenya, maka kompresi semakin besar. Walaupun dia dihitung dengan kompresi statis atau kompresi dinamis. Intinya head ini sebagai penentu besar kecilnya kompresi. Walaupun pengaturannya bisa dari knock-on as. Bagaimana kompresi yang kalian bisa atur, bisa diatur dari knock-on as. Tapi ini sebagai syarat utama berapa kompresi yang akan kalian pakai. Oke, jadi head itu akan menentukan kompresi. Terus, apalagi? Terus kapan Pak kalau misalnya ganti head? Pertanyaan bagus ini guys. Bagi kalian atau mereka-mereka yang masih awam sekali tentang motor, apa yang saya bicarakan di channel ini kadang-kadang susah dipahami ya. Tapi untuk yang biasa-biasa, kapan sih kalian ganti head? Sekarang saya timbang dulu. Berapa harga sebuah head motor kalian? Misal head Mio, berapa sih barunya? Mungkin sekitar 300.000 atau 350 ya. Sekarang tinggal kalian lihat apa saja yang rusak di head itu. Kapan saatnya kalian ganti head? Misal baut manifoldnya jebol. Di detail napo yang sudah dikutik detailnya baut manifold jebol. Apa gara-gara baut manifold terus kalian ganti head? Enggak kan? Ya toh? Ya. Atau mungkin cuman dudukan laharnya sudah longgar. Apa terus kalian harus ganti head? Enggak. Ganti head kapan? Saat ini sudah kalian bos, jebol lagi. Terus pas ini sudah bagus, di sininya jebol.
tempat dudukan laharnya sudah longgar, kalian bos, jebol lagi. Terus di bagian sini rumah klep, sini rumah tutup klepnya, dratnya sudah jebol. Jadi saat kalian rusaknya rombongan untuk betulin ini satu baut, ngebos itu, terus setting klepnya remuk, bos klepnya pecah, mendingan ganti head. Seperti itu. Jadi kalau rusaknya masih sedikit-sedikit ya dibetulin aja. Sarannya banyak. Tukang bobo tahu. Jadi kapan ganti headnya? Saat semuanya sudah rusak. Baik mungkin kalian mountingnya sudah terlalu bablas, paham? Ini sudah kegedean misalnya, atau mungkin sininya sudah cacat, dan kalian tinggal hitung untuk betulin ini sama untuk beli blok mana yang lebih ekonomis. Itulah saatnya ganti head. Oke? Ada pertanyaan lain? Kalau ganti head apa ada merek-merek head itu? Ini juga pertanyaan bagus. Ganti head apa ada mereknya? Kalau motor kalian standar dan kepengen ganti head standar, ya beli yang orisinil. Kalau untuk head yang KW, saya jarang lihat ya, tapi ada, tapi kayaknya jarang lah, karena yang orisinil aja murah. Kecuali head ini ya 2 tak itu lah, mungkin kesannya agak mahal ya, cuman begini doang mungkin sampai 300.000 mungkin lah ya, beda sama yang ini. Paham? Untuk standar ya cari head yang orisinil. Kalau untuk yang aftermarket, nah ini di sini nih guys. Misalnya kalian kepengen modifikasi klepnya gede misalnya ya, terus kalian kan harus ngerubah. Misal kalian punya head, bautnya sudah pada rusak, plus kalian kepengen rubah klep, ngerti? Rubah klep, rubah sudut. Nah, 1 ongkos buat rubah sudutnya, 2 ongkos buat betulinnya yang rusak-rusak. Dihitung, mendingan betulin terus bikin atau mendingan beli yang udah jadi langsung, gitu loh. Seperti itu. Jadi mereknya banyak, ada apa aja sih ya, BRT ada, terus macam-macam lah. Saya nggak hafal merek-merek aftermarket, intinya ada mereknya. Biasanya kalau untuk head modif dia bermerek gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Apa? Menurut Pak Bawor, desain head yang paling sempurna di motor standar tuh apa? Oke, desain head paling sempurna menurut saya. Oke, ini sempurna. Kenapa? Dia miring. Kok saya bilang sempurna? Karena apa? Pada saat overlap, dia menyediakan tinggian bukaan klep yang sangat lebar dibanding head model klep yang lurus seperti ini. Overlapnya nggak mungkin bisa tinggi-tinggi, kecuali kalian rubah sudutnya ekstrim. Jadi ini masih standar aja, overlapnya bisa tinggi banget guys. Tuh, paham? Jadi menurut saya Karisma itu punya keunggulan yaitu di bagian sini, Head yang di bagian head. Mungkin Karisma atau Blade atau apa yang miring-miring lah. Yamaha mungkin ya Bison apa saya nggak tahu, saya nggak hafal. Oke, segitu dulu. Apa ada pertanyaan lagi? ada Pak. Weh, cukup. Oke, segitu dulu ya guys penjelasan tentang head. Jadi kenapa kok terkesannya bahasan tentang beginian aja kok saya bahas ya, karena nanti ke depan saya akan bahas 4 tak itu sangat detail guys. Jadi saya kasih tahu dulu apa kegagalan yang mungkin terjadi pada head, pada piston, pada klep, pada apa saja nanti saya akan bahas satu persatu sebelum kalian modif. Jadi intinya gini, sebelum kalian mainan kalian harus tahu dulu resikonya, seperti itu. Oke. Oke. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam Digo Racing.